urip itu yang penting senang. Makanya saya katakan tujuan hidup itu bukan beribadah. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 ya. Itu bukan untuk beribadah. Tujuan hidup itu untuk senang-senang, caranya beribadah. Bagaimana cara beribadah itu? Tundukkan sifat jinmu dan manusiamu. Apa sifat jinmu itu? Ingin menyerang orang lain, ingin melenyapkan musuh, ingin menguasai wilayah. Apa sifat manusiamu itu? Kurang pandai berterima kasih, keluh kesah, suka berbantah. Apa lagi? Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a, dan seterusnya itu. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Senengane berbantah. Aja. Kenapa dia kok sampai begitu? Ada yang menggerakkan. Siapa dia? Ya kekuatan di balik itu. Timbullah namanya ikon. Maka syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah melahirkan ikon, yaitu keyakinan. Disinilah puncak pengabdian seseorang itu, yaitu tumbuhnya rasa yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu dalam surat ke-15 surat Al-Hijr ya. Ayat terakhir. Ya. 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat ke-15 itu surat Al-Hijr. Kalau ke-16 itu An-Nahl, ke-17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Thaha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Ankabut, 30 Ar-Rum, pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 31 Luqman, 32 Sajdah, 33 Al-Ahzab, 34 Saba, 35 Fatir, aja Al-Fatir loh ya. 35 Fatir. Jangan Al-Fatir. 36 Yasin, 37 As-Saffat, 38 Shad, 39 Az-Zumar, 40 Ghafir, jangan Al-Ghafir. 41 Fussilat, jangan Al-Fussilat ya. 42 Asy-Syura, 43 Zukhruf, 44 Dukhan, 45 Jasiyah, 46 Al-Ahqaf, 47 Muhammad, 48 Al-Fatah, 49 Hujurat, 50 Qaf. Wal Qur'anil Majid. Apa nata? 51 Az-Zariyat, 52 dan seterusnya. Tur. 53 An-Najm, 54 Al-Qamar, 55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqi'ah, 57 Al-Hadid, 58 Al-Mujadilah, 59 Al-Hasyr, 60 Al-Mumtahanah, 61 As-Saff, 62 Al-Jum'ah, 63 Al-Munafiqun, 64 At-Taghabun, 65 At-Talaq, 66 At-Tahrim, 67 Al-Mulku, 68 Al-Qalam, 69 Al-Haqqah, 70 Ma'arij, 71 Nuh, 72 Al-Jinnu, 73 Al-Muzammil, 74 Tasir, 75 Al-Qiyamah, 76 Al-Insan, 77 Al-Mursalah, 78 An-Naba, juz 30 dan seterusnya. 114 An-Nas. Kayak tulinan ngono lho.
kayak dulinan. Maksudnya itu gembirakan hatimu. Kalau kamu sumpek itu angel ngapalin. Ya, lah ilang aja sumpek. Kok lalian? Oke, alhamdulillah. Berarti manusia. Gitu loh. Pokoknya enak tok moro beres. Urip itu yang penting seneng. Makanya saya katakan tujuan hidup itu bukan beribadah. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 ya. Itu bukan untuk beribadah. Tujuan hidup itu untuk senang-senang, caranya beribadah. Bagaimana cara beribadah itu? Tundukkan sifat jinmu dan manusiamu. Apa sifat jinmu itu? Ingin menyerang orang lain, ingin melenyapkan musuh, ingin menguasai wilayah. Apa sifat manusiamu itu? Kurang pandai berterima kasih, keluh kesah, suka berbantah. Apalagi? Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a, dan seterusnya itu. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Senengane berbantah. Aja gak usah wis wis. Ya wis, ajane sing ngerti ya dibantah tukaran ya. Tukang gawe masalah. Pekerjaanmu itu kan gawe masalah, ya enggak? Coba kamu kalau nulis itu kan masalah. Konteks penelitian di sini masalah kan? Lalu dirumuskan masalah menjadi fokus. Rumusan masalah itu lalu dicari solusi masalah, ini timbul masalah baru. Makanya pengetahuan enggak pernah benar. Kalau ilmu selalu benar. Apa salah kamu hidupmu itu? Kok golek masalah toh? Ya enggak salah, itu kayak dulinan, cek cerdas loh. Makanya kamu kalau urusan begitu-begitu jangan masuk ke dalam ranah hatimu. Iku ngono ning kene wae. Udure wangi sampai mumet. Lah apa nyantai wae. Diuji sampai ngledek. Diobrak-abrik sampai. Mari ngono ya lah pancet ae. Kayak opo? Didudukkan masalahnya itu loh. Apa sih masalahmu? Nah, saya ini ingin mengangkat masalah itu. Kurang persoalan kamu itu. Nah, coba kamu tulis kayak gini-gini tuh. Dalam renungan filosofismu. Kenapa? Ya hidup ini masalah itu loh. Kalau kamu tidak mau bermasalah dengan kehidupan, ya jangan hidup. Selama kamu masih hidup, akan menghadapi masalah. Lah supaya kamu itu berlatih menghadapi masalah, bikinlah masalah. Rumuskan masalah, selesaikan masalah. Agar timbul masalah baru itu loh kan ngono wae gedulinan wae. Kan gitu. Gimana itu? Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan itu urusannya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhzihan nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunya isine ngono dulinan. Itu dalam surat Ali Imran 185. Coba dicek. Surat ketiga. Lutfi ya? Panggilannya Lutfi ya? Ini Lutfi, yang ini? Syafia. Ali Imran 185 ya, Lu. Betul ya? Iya, Syafia. Betul ya? Baik, saya kira begitu ya. Jadi epistemologi agama ini, integrasi sains ini maksudnya epistemologi agama, ilmu thariqah. Ilmu thariqah dengan jamaah thariqah itu tidak sama loh ya. Ilmu thariqah itu ilmu ketepatan di dalam berlaku agama. Ilmu laku agama namanya ilmu thariqah. Lek jamaah thariqah itu ilmu wiritan. Itu bikin mumet, bikin gila kamu itu. Makanya kamu harus berilmu dulu baru masuk itu. Kalau nggak punya ilmu itu masuk itu tambah mumet. Jadi orang yang sangat merasa benar sendiri salahkan orang lain. Apa nggak boleh masuk itu? Boleh, saya juga masuk. Tapi tak kuasai dulu ilmunya sehingga nggak. Saya ini juga masuk.
Kalau kita itu punya pengetahuan tentang itu, maka kita bisa mengukur, oh itu aspek ini, ya sudah itu aja. Urusan hati diri masing-masing. Urusan rohani dari Tuhanmu itu loh. Wa yas'aluna 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu surat Al-Isra 85. Jadi ruh itu dari Tuhanmu. Yang dari Tuhan itu rahmah itu. Gampangannya kalau kamu tidak rahmah, yang sebenarnya sedikit, Allah punya 100 diturunkan 1 kan untuk semua kan? Sedikit itu roh. Kalau kamu nggak rahmah berarti nggak menggunakan yang sedikit itu. Kalau nggak menggunakan yang sedikit itu kamu pasti jadi hewan alias tidak rahmah lagi. Ruh itu dari Allah. Rupanya rahmah. Ruh itu gerakannya iman. Ruh itu bukan benda, tapi ruh itu apa ya? Ilain taruh, ila aina taruhina misalnya. Kemana kamu pergi itu apa? Kata kerja. Bukan benda. Ruh itu kerja, gerakan dari yang gerakannya dari Allah apa? Iman, ilmu, nikmat, takwa. Sifatnya Rahman Rahim. Wujudnya rahmah pada diri Muhammad. Ya toh? Maujudnya rahmatun apa? Rahimun pada dirimu. Ruh itu dari Allah, Rahmanun Rahimun. Wujud rahmatun pada diri Nabi karena ada risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka yang rahmatan lil alamin itu bukan Islam, tapi risalah Rasul itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah Rasul itu wujudnya rahmah. Itu Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Turun pada dirimu berupa rahimun sehingga kamu bisa silaturahim. Maka rahimun pada diri rahim ibu itu, rahmah. Ada dalam dadamu kan? Rahim, rahim, rahimun, rahmatun, rahmanun, rahimun. Ya iku wae. Kok ngono? Ya ngono aja nih. Tok ndi ngene? Nek tak bukunya boleh kamu baca buku apa saja. Kalau ingin mendapatkan produk pinter cerdas itu coba baca bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Al-Futuh Al-Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Itu pendekatan metafora simbolik. Jadi harus simbol itu. Nah, itu kamu akan dibuat apa? Maksudnya itu menjadi melanglang menjadi cerdas. Dulu Allah itu sendirian kan? Allah itu ahad kan? Allah sendirian. Tahu-tahu terus ngomong dia. Bila Allah sendiri ngomong itu bahasa kita apa? Gila kan? Bingung kan? Ya. Ngomongnya gimana Allah itu? Kataba ala nafsihir rahmah. Aku ki mencintai siapa saja. Bingung lah orang-orang durung sendirian kok moro-moro ngomong aku mencintai siapa apa. Akhirnya terus gawe kamu. Bingung. Al-Muqis Tuhan Maha bingung. Mencintai kan? Lah kamu merasa jadi pencipta apa dicipta? Perasaanmu itu loh, kamu itu tercipta apa pencipta? Tercipta kan? Ya rasa bingung kamu kalau tercipta dicintai oleh penciptanya. Jadi sing bahasa kita sing kedanan itu. Bahasanya cewek-cewek, anak-anak mudanya sing kaceren itu. Bukan kamu, Tuhan. Tenang saja, yang cinta sama kita itu loh Tuhan. Aku ora butuh. Ngono gampang ning ngono lho. Lah apa mbok onokne? Tarikan maneh lek wis ta ngono lho, misale lho. Mbok gawe berarti mbok cukupi to? Lek ngono lho. Ngono lho carane. Dadi nakal. Ora apa aja nangis ya Allah Gusti berilah. Oh iku nafsu iku. Makanya ndonga rasa dawa-dawa wis biar. Oh wis dikeki kabeh kok njaluk lho. Maka doa itu bukan menuntut dan meminta, tapi doa itu menjalankan perintah. Ud'uni astajib lakum. Kowe rasa ngurusi dikeki enggak ora mesti dikeki ini lho. Pekerjaanmu hanya disuruh berdoa. Lah pokok ndonga dikongkon. Terus yo karepe ngono yang itu bahasa kita. Kenapa? Loh kamu yakin kan? Wong di sik to. Mungkin enggak kamu membikin kekean, tahu enggak kekean? You know kekean? Apa yang kamu bikin apa yang kamu cintai? Kalau perempuan apa misalnya?
Bikin apa kamu? Kue ya. Lalu terus mbok pisui. Kue welek. Itu enggak mungkin kan? Mungkin baru, ini kurang titik kayak iki. Ini kayak sih. Nah, cinta kamu. Titik. Enggak dipangan enak. Seneng teman. Itulah kira-kira Tuhan, bukan kira-kira loh. Itu analogi, menganalogikan Tuhan seperti apa kan? Analogi makhluknya, ciptaannya. Kita tahu Tuhan itu dari ciptaannya. Bagaimana kita mengetahui Tuhan? Ya dari perbuatannya aja Tuhan. Allah berbuat maka bersifat lalu disebut. Allah berbuat apa, lalu bersifat apa, disebut apa. Maka rumusnya zat, af'al, sifat, asma. Zat, af'al, sifat, asma. Allah berbuat, lalu bersifat, lalu disebut. Sebutannya apa? Ar-Rahman, karena mengasihi, berbuat mengasihi, bersifat kasih, disebut Ar-Rahman. Ya, yang dikasih siapa? Ya kita. Gitu. Kadang-kadang kamu kan takut ragu. Berarti kalau ragu kamu nggak iman. Makanya lek ragu lek ngomong wedi-wedi, aku nang mau kualat nang Gusti Allah, Gusti Allah orang ngono kowe ya lek bapakmu atau gurumu sing ya Allah. Kon aja macam-macam lho, kualat lah. Aja wedi kowe ngono-ngono kuwi lho. Mantep nang Gusti Allah gak ono kualat iku. Ngono lho, Aku wedi kowe malah ya Gusti Allah sayang nang awake dhewe kok. Pak muslimin kok wani muni ngono. Lah aku wis nyatakne ngono. Tak ngono-ngono tambah enak aku. Sing penting pas. Percaya tenan, yakin tenan lho. Yakin. Enggak yakin gimana? Darah kita, gerak kita ini enggak mungkin. Bisanya kan dibisakan. Maka ada teori fana, baqa. Apa? Fana, baqa. Fana itu meniada diri. Ngilang kalau dadi baqa. Baqa itu apa? Ada, kekal. Kepengen baqa, ngilang. Hilangkan dirimu. Maka kamu baqa, eksis kan? Lek kamu mengeksiskan diri malah fana, itu wong sing eksis hanya Allah itu loh. Yang baqa itu Allah. Nah, gimana itu? Gimana itu? Kullu man 'alaiha fan. Semua itu pasti fana, hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang baqa hanya Allah. Makanya menfanakan diri. Menghilangkan diri. Nafsumu ojo oleh kan. Menyatu dengan Allah. Gimana itu? Rohanimu, imanmu yang dari Allah kan, ilmumu yang rohani dari Allah kan, nikmatmu yang dari Allah kan, takwamu yang itu cekel sudah beres. Kok penak men to? Ya penak anjene. Inna hadzal dina yusrun kan gitu kan. Agama itu gampang. Sing angel wong ini. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah menghendaki kamu yang mudah. Dipertegas, tidak menghendaki yang sulit. Agar supaya apa? Cek kamu bisa menyempurnakan, karena mudah kan? Ya, karena mudah bisa menyempurnakan, enggak sombong, tetap walitukabirullah. Atas hidayah Allah, sehingga Allah yang gede. Ya, karena bisa sempurna, la'allakum tashkurun. Ojo milih sing berat-berat, berat-berat itu sombong. Itu dalam surat Al-Baqarah 185. Di akhir-akhir biasanya kamu kutiba alaikumusyamu dan seterusnya. La'allakum tashkurun. Akhirnya 182, 83, 85. Betul. Betul ya? 185 ya? Safia nyekel laptop tak kondol. Al-Baqarah 185. Akhir? Oh, taib. Halas ya nih. Nantahi liqa'ana al-yawm ana sa'astamir yani imtihan li hadha yani takdim li tesis. Takdim itu apa sih? Proposal lah. Berapa menit? 30. Oh, taib. Taib aja ngono ya. Taib. Enggak ada tanya jawab ya? Oh, monggo. Seneng lah ditekok ya aku. Ini Prof Gilang.
Ya, pengen gimamir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau bertanya terkait dari materi yang telah disampaikan dari mulai dari hari ini sampai sebelum-sebelumnya. Hanya disampaikan bahwasanya manusia itu dapat mencapai sebuah kayak kita dapat mencapai sebuah sifat alami mengenai mencapai sebuah sifat kenabian sampai sifat bahkan sampai ke sifat ketuhanan. Gitu, bisa ada dalam diri kita. Nah, saya merujuk pada pada sufisme pada abad 10 Masehi terlebih dahulu. Makanya di sana ada seorang tokoh sufi bernama Al-Halaj. Dia itu berada pada tingkatan Al-Hulul kalau nggak salah. Al-Hulul, dan menyatakan bahwasanya di dalam dirinya ini ada sebuah sifat ketuhanan, atau dalam dirinya ini ada ada sifat Tuhan, dan dalam penyampaiannya, dan dia dalam menyampaikan bahwasanya anak al-haq. Tapi dalam penyampaian itu bukan berarti kan dia benar atau dia yang benar, melainkan itu merupakan perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Al-Halaj. Tapi dari kalangan orang-orang syariah